Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama saya Rian Sobo Hadi Santoso dari 10 TKR 4. Di sini saya akan mempresentasikan kerjasama antar negara. Kerjasama bilateral. Penjelasan kerjasama bilateral yaitu kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara. Artinya hanya ada dua negara yang saling bekerja sama. Motif kerjasama, ekonomi bangsa Indonesia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan Indonesia sendiri. Pertahanan itu dilakukan untuk kepentingan nasional satuan negara dalam kancah global agar tetap terjaga. Politik ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas, keamanan, dan perdamaian antar negara. Layanan perusahaan. Negara yang bekerjasama bilateral dengan Indonesia antara lain Jepang, Amerika, dan Iran, dan lain-lain. Kerjasama bilateral di bidang kerjasama regional. Penjelasannya, kerjasama regional adalah kerjasama antar negara suatu bidang yang melibatkan lebih dari dua negara. Contoh kerjasama regional: Perhimpunan Bangsa-Bangsa ASEAN Tenggara, negara kerjasama ekonomi subregional ASEAN, Pertemuan ASEAN Eropa, sosialisasi lingkar Samudra Hindia, ASEAN, lambang ASEAN di situ ya guys. Deklarasi ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan berdirinya ASEAN. Sebenarnya tujuan utamanya dari ASEAN ialah untuk menciptakan kedamaian dan keamanan. Deklarasi pendiri. Deklarasi Bangkok di Thailand. 5 negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Deklarasi latar ASEAN. ASEAN didirikan karena adalah keinginan kekuatan dari para pendiri untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, dan stabil. APEC. Deklarasi APEC November 1987. Canberra, Australia. Negara anggota. Tujuan berdirinya APEC meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara anggota. Prinsip kerjasama APEC, volume and the bidang berarti semua kesepakatan dalam forum ASEAN APEC. Kerjasama multilateral. Penjelasan kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah kepentingan tertentu. Contoh kerjasama multilateral. Beberapa contoh kerjasama multilateral yang terdiri dilakukan oleh Indonesia, Perserikatan di antara adalah Bangsa International Monetary Fund (IMF), World WTO, IOI, FAO, AFTAF, dan lain-lain, guys. PBB, lambang PBB di atas ya guys. Deklarasi PBB pada 10 November 1948. Majelis Umum Perserikatan Bangsa PBB. Latar belakang PBB: mencegah timbulnya konflik antara negara dan menghindari perang besar seperti Perang Dunia Kedua. Prinsip kerjasama menyelesaikan perselisihan internasional secara Tujuan berdirinya PBB.
untuk mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional yang bersifat ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia. WTO, lambang WTO di situ ya guys. Prinsip kerjasama, prinsip perdagangan dalam WTO sama adalah dalam GTA dahulu adalah non-scrim lambang WTO untuk menciptakan sebuah sistem perdagangan yang lebih struktur. Deklarasi WTO, perjanjian WTO sudah dapat didatangi pada tanggal 15 April 1997. Tujuan berdirinya OIC, prinsip kerjasama keanggotaan DOI secara prinsip dalam refleks dinamika nasional sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Tujuan berdirinya deklarasi OIC di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969. IFF, prinsip kerjasama memberikan berjasa kepada negara yang sedang membutuhkan dana. Deklarasi IMF, badan ini dimulai beroperasi pada 1 Maret 1947. Latar belakang IMF pada tanggal IMF didirikan pada tahun 1944 untuk menstabilisasi sistem keuangan global pasca Perang Dunia Kedua dan memberikan pinjaman kepada negara anggota yang menjamin masalah neraca pembayaran. Sekian dari saya presentasi kerjasama antar negara. Bila ada salah dan tutur kata, mohon maaf ya. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.